Yo guys, selamat malam. Dimanapun berada, semoga kita selalu dijaga niat dan tekad kita untuk menjalani Novap yang mulia ini. Tanpa tekad bulat, rasanya Novap ini akan berat terjaga kedisiplinannya. Begitu ya guys. Dear Novapers, men and women. Hari ini adalah Novap kedua saya. Dengan itu, saya akan berbagi sebuah materi tentang nasihat, yaitu mengusir rasa malas. Dear Novapers, men and women. Dari channel ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kawan-kawan sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal solih, karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kawanku Novapers, men and women. Globalisasi bukan hanya membawa dampak positif, namun juga menciptakan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat dilihat pada kehidupan manusia sehari-hari. Manusia digiring pada kebiasaan untuk memperoleh segala sesuatunya dengan mudah dan bahkan instan. Teknologi baru saat ini telah memudahkan manusia untuk mengerjakan pekerjaannya dengan sangat mudah, sehingga ia tidak banyak melakukan aktivitas fisik yang diperlukannya. Hal tersebut pada akhirnya akan memupuk rasa malas dalam diri manusia. Dalam Islam, sesungguhnya malas itu sangat dicela dan tidak baik untuk dipelihara. Islam sangat menekankan agar umatnya selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan malas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Jauhilah malas dan tidak semangat, sebab kedua sifat tersebut akan menghalangimu untuk memperoleh manfaat dari dunia dan akhirat." Sementara Imam Ali alaihi salam pernah berkata, "Seseorang yang malas hingga berlebihan maka akan menjadi lemah dan ia akan menghancurkan kehidupannya dan akibatnya akan mengarah kepada dosa dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dear Novapers, men and women. Malas khususnya dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang buruk. Juga sifat itu dianggap sebagai ciri orang-orang munafik. Dalam Al-Quran disampaikan, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah menipu mereka pula. Dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bersifat riya di hadapan manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sebentar. Surat An-Nisa ayat 142. Malas juga berdampak pada keadaan jiwanya yang menjadi jelek. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba bangun malam kemudian berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Apabila dia berwudu, terlepaslah satu ikatan lagi. Jika dia sholat, maka akan terlepas seluruh ikatan. Maka pagi harinya jiwanya akan semangat dan bagus. Jika tidak bangun malam, jadilah jiwanya jelek dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Dear Novapers, men and women. Dari riwayat tersebut sangat jelas bahwa malas dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Malas juga dapat menghalangi harapan manusia dan menyebabkan perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang malas tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, dan pada akhirnya ia akan terjerumus ke dalam lembah dosa dan maksiat serta kesengsaraan. Dengan demikian, dampak malas bagi manusia telah sampai pada tahap yang sangat sulit untuk diusir. Sisi buruk sifat malas bukan hanya terkait pada agama semata, namun malas dapat menimbulkan sifat menyia-nyiakan waktu, berlebihan, tidak mau meraih apapun, dan penyesalan yang sangat parah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim. Malas maka akan melahirkan sifat menyia-nyiakan waktu, berlebihan, tidak mau meraih apapun, dan penyesalan yang sangat parah. Maka hal itu akan menafikan sifat keingintahuan dan kekuatan yang keduanya merupakan buah dari ilmu. Dear Novapers, men and women. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari kebiasaan malas, sedikitnya ada 3 cara ampuh yang diajarkan Rasulullah dalam mengusir malas dari diri kita. Pertama, perbanyak doa.
Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi umat muslim dalam hal apapun, karena hal ini merupakan salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan obat mujarab yang menyembuhkan jiwa orang mukmin yang sudah terjangkiti berbagai penyakit termasuk penyakit malas. Namun doa yang dimintakan harus dengan bersungguh-sungguh, kemudian harus dibarengi dengan usaha. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min hulabatid daini wa qahri rijal. Rawahu Abu Daud, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesusahan, dan aku berlindung padamu dari kelemahan dan sifat malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang tak mampu ditanggung serta kesewenangan orang yang tak mampu dilawan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dear Snowfabbers, men and women. Yang nomor 2, melawan bisikan setan. Malas sebenarnya adalah bisikan setan. Setan akan terus berusaha mengusik dan memujuk kita agar mengikuti hawa nafsu manusia untuk menjadi pemalas dalam hal aktivitas maupun dalam hal ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, setan mengikatkan 3 ikatan di belakang kepala salah seorang dari kalian ketika tidur. Pada setiap ikatan setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Apabila salah seorang dari kalian terjaga dari tidur lalu menyebut nama Allah, maka akan terlerai 1 ikatan. Jika ia mengambil wudhu, maka terlerai 1 ikatan lagi, dan jika ia sholat, maka terlerailah semua ikatan. Jika demikian, maka ia akan bangun di waktu pagi dalam keadaan rajin serta lapang hatinya. Jika ia tidak melakukannya, maka ia bangun pagi dalam keadaan buruk jiwanya dan diliputin rasa malas. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus terus melawannya dengan cara tidak mengikuti apapun yang dibisikkan olehnya, termasuk dengan kebiasaan malas. Jika kita bisa melawan dan mengalahkan bisikan setan, maka secara otomatis rasa malas yang ada pada diri kita akan hilang. Karena pada hakikatnya rasa malas berasal dari setan. Dear Snowfabbers, men and women. Ketiga, mengusir malas dengan ilmu. Ilmu adalah hal yang diwajibkan kepada umat Islam, karena dengan ilmu kita bisa melakukan hal-hal baik. Ilmu membuat seseorang jadi mulia, baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dengan memiliki ilmu yang luas akan mempermudah kita dalam memahami satu hal dari segi kebaikan ataupun keburukannya. Dengan memiliki ilmu, kita akan tahu faedah-faedah melakukan suatu hal. Misalkan dalam hal salat berjamaah, orang yang memiliki ilmu tentang hal ini akan termotivasi dalam mengerjakan ibadah ini, dan dia akan menghiraukan apa yang dibisikkan oleh setan untuk membuatnya menjadi malas. Oleh karena itu, maka salah satu anjuran Islam untuk mencari ilmu wajib dilakukan agar terbebas dari sifat-sifat negatif yang akan merusak keimanan kita. Dear Snowfabbers, men and women, marilah kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk selalu mengusir atau menghindari penyakit malas dari dalam diri kita. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Akhirnya, marilah kita akhiri video yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dalam mewujudkan budaya utama dalam keseharian kita, sehingga kita selalu diridhoinya. Baik kawanku Novappers Indonesia, demikian materi yang dapat saya sharingkan. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan dan diamalkan. Saya undur diri dulu. Jangan lupa subscribe biar saya bisa makin semangat bikin video sharing yang lebih banyak lagi. And last, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.